Halo YouTube, selamat datang di video saya. Video saya hari ini menceritakan tentang Yamaha Frigo. Tapi Frigo ini bukan Frigo biasa. Ini Frigonya sudah dirubah menggunakan hybrid force induction atau ya seperti kayak turbo charger atau supercharger yang tidak menggunakan NA lagi tapi sudah force induction. Untuk lebih jelasnya saya buka dulu. Saya lihatkan ke sebelah sini. Saya buka dulu ya. Dia modelnya seperti ini. Ya simple, mudah, karena saya pengennya itu seperti standar. Jadi seperti kayak mobil Race atau Rocky atau Mark Knight itu kan aslinya mesin LCGC tapi dilengkapi dengan turbo charger. Jadi ya teknologinya sama, teknologi force induction ya, cuma bedanya kalau ini tidak turbo charger ataupun supercharger karena ini kan menggunakan listrik ya, yang dikontrol oleh black box ini. Ini black boxnya kenapa ini saya ikat, tidak saya pakai kabel tis, karena kalau misal dipakai kabel tis itu dia nyangkut ketika pas boxnya dipasang semuanya. Jadi ya ini masih bentuk ya aslinya semuanya. Ini konsep pembuatannya itu sangat simpel sih sebenarnya. Tapi kita tes dulu ya seperti apa ya. Nah ini dia mengikuti ya, terdengar suaranya. Kenapa ini halus banget? Karena terhalang oleh filter. Jadi dia suaranya halus, tapi dia mengikuti gerakan TPS yang diatur. Saya rancang itu diatur oleh black box ini, itu. Jadi dia akan seperti ini, pelan, kencang, semakin kencang, dan maksimum. Ketika dihidupkan pun suara mesin halus. Kalau digas dia langsung naik karena ya itulah force induction, karena bukan NA lagi. Ini diroba-roba ini, jadi TPS itu mesti diganti ya pakai aftermarket lah. Kalau injektor saya menggunakan injektor R25 ya, lebih besar saja sebulannya, karena masih halus dan semuanya masih halus, jadi tidak bunyi kayak seperti turbo charger atau supercharger kalau yang filternya itu dilepas gitu ya. Masih kalau biasa orangnya umum itu kan kalau pasang turbo charger atau supercharger itu kan pasti filternya itu diganti, tapi kalau ini saya maunya itu seperti aslinya, jadi seperti mobil Race, Rocky atau Mark Knight gitu loh. Ya tidak kedengaran sama sekali kalau memang itu mobil berturbo gitu loh. Tapi ya cuman hanya taunya itu wah tenaganya luar biasa ya, mungkin ya sama seperti ini. Jadi konsepnya saya membuatnya seperti itu. Ini awal pembuatannya itu jadi seperti kayak begini ya, saya gambarkan dulu ya. Ya ini tapi belum saya junarkan ya, cuman hanya berupa dari ya masih kertas gambaran-gambaran saja sih. Jadi kenapa jadi seperti kayak gini ya, cuman ya simpel sih, pakai pendinginnya pakai petir. Jadi terus habis itu dikasih heatsink. Kalau petir itu apa ya, entah bisa di googling aja lah petir itu apa ya. Cuman simpel sih, cuma seperti begini doang. Konsepnya itu sebenarnya itu seperti kayak gini gitu. Ini kayak helikopter gitu ya. Helikopter itu RPM-nya itu rendah gitu loh. Selama ini saya berpikir itu helikopter itu baling-baling helikopter itu putarannya itu tinggi.
Tapi ternyata setelah saya cek itu di Google atau saya baca-baca di buku, itu putarannya itu rendah sekali gitu. Paling cuma sekitar 700 apa 800 rpm gitu, tapi tekanannya itu kenapa bisa ratusan psi gitu loh. Nah itu jawabannya itu simple, karena apa, dia punya apa ya, sudut serang, istilahnya ini di baling-baling ini ada namanya sudut serang. Jadi ini konsepnya itu ya saya juga seperti kayak begitu gitu. Jadi cuman hanya sebuah apa ya, dinamo dikasih baling-baling, tapi yang diatur sudut serangnya gitu loh. Ya tapi tekanannya tentulah tidak sampai ratusan psi, beda karena kan itu mesin yang berbeda gitu loh. Jadi ya kalau ini ya di motor ini ya paling tekanannya paling sekitar cuman hanya 1 sampai 3 psi itu udah maksimum gitu loh. Karena ini motornya saya pakai untuk sehari-hari, jadi bukannya untuk apa ya, ugal-ugalan atau bagaimana gitu loh. Nah ini ya konsepnya itu jadi ya memang sih rada ribet sih, karena mesti apa ya, mengerti fisika dikit dah. Jadi pipanya itu jadi seperti kayak begini, anggap aja ini helikopter baling-baling itu tapi ditutupin pakai pipa gitu loh, seperti kayak begitu. Nah udah habis itu ya seperti kayak begini sih, rumusnya memang rada ribet ya. Ini karena saya belum jurnalkan semuanya ya. Nah ini tekanannya ya, mungkin kalau ini kan kalau secara rumusnya itu pada 20 apa, CFM nya pada 20 derajat Celcius, tapi kan kenyataannya di sini suhu itu 28 apa ya, sekitar 27 kadang 32 ya gitu ya. Terus habis itu kan dia ada tekanan statis dan dinamis gitu loh. Nah ini di dalam pipanya memang mesti ya, namanya ya saya kasih nama aja locket spooling gitu ya. Ya sebenarnya nggak tahu lah apalah namanya lah itu, tapi ya itu hanya sebuah nama saja gitu. Tuh jadi apa, pada ini sudut serangnya itu kan mesti dihitung semuanya ya. Semua sih memang ya, semua mesti ya mengerti fisika lah, tapi ini apa, rumus ini semuanya ya itu maksudnya fisika dasar ya, mungkin waktu pas SMA atau STM ya ini udah ada, dan juga semua itu ya di googling juga ada, nggak perlu cari buku fisika apa, panduan buku fisika apa gitu loh ya. Terus habis itu ya ini untuk tekanannya, tekan itu kan ada pipa depan apa sama belakang. Jadi saat masuk itu kipas itu masuk seperti tekanannya berputar gitu loh. Jadi di awal, titik awal sama di akhirnya seperti apa gitu. Terus habis itu ya ini maksudnya ini contoh kayak baling-balingnya gitu. Ini kan angkat depan sama angkat belakang ya. Entahlah, ini terlalu panjang sih, juga belum saya jurnalkan sih semuanya. Jadi konsepnya itu ya seperti kayak begitu. Jadi cuman hanya kipas gitu loh, kipas biasa, tapi ya memang rangkaiannya memang ya kalau dibuka memang rada sedikit rumit sih, tapi ya konsepnya itu simpel gitu loh. Cuman hanya kipas tapi yang dirubah sudut serangnya supaya dia bisa bertekanan, digerakkan oleh listrik gitu loh. Tenaganya cuma hanya baterai 12 volt gitu loh. Ya memang sih bisa sih dibesarkan lagi tenaganya. Ya bisa aja, maksudnya ya kita sumber arusnya ya mungkin ya bukan cuma hanya dari baterai atau dari spool motor gitu loh, tapi kita bisa merubah gitu loh. Pakai contohnya pakai ini kan dinamo apa, sepeda ya. Nah ini kan kalau diputar ini kan dia menghasilkan listrik. Nah kalau misalkan putarannya mungkin kurang kencang ya, tapi ya nggak, masih bukan langsung dipasang juga, karena ini kan masih bahannya plastik, mungkin masih bahannya aluminium supaya nggak meleleh. Nah kalau ditaruh di knalpot sini kan ini dirubah, ini pakai baling-baling, jadi di sini jadi gas buangnya itu buat putaran ini. Nah saya yakin sih ya listriknya itu mungkin bisa lebih dari berapa banyak gitu ya, mungkin bisa ratusan volt, bisa kali 220 volt kalau memang diperlukan gitu. Tapi ya pertanyaannya kan ya nggak perlu juga kali tekanannya emang mau seberapa besar gitu. Ini motor hanya 125 cc gitu loh, yang tidak diroba-roba atau seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi mesinnya itu standar, hanya ya saya hanya mengganjal packing di sini 4 lapis supaya kompresinya turun, karena tekanannya kan ya udah maksimum memang sih di 3 psi gitu loh. Yaitu bukannya didapat dari saya ukur ya, karena ya dari ini rumus fisika yang tadi maksudnya yang saya bikin itu loh,
seperti kayak begini rumus-rumusnya. Nah ya walaupun ini cuma hanya rumus gitu, tapi ya walaupun pada prakteknya kalau dites ya paling, kalau biasanya kan karena suhu ruangan ya dia berkurang itu antara 0,1 sampai 1 psi. Jadi ya kalau misalkan meleset ya berarti ya tekanannya itu masih di atas 2-an ya, tapi cukup lumayan gitu loh memang sih kalau untuk mesin kecil ya. Yang penting ya ini kan juga masih di awal eksperimen, jadi masih ada kelanjutannya gitu loh. Jadi ditunggu saja, setelah ini kertas ini saya benar-benar menjurnalkannya, dan juga ya ini juga masih ada percobaan berikutnya sih, masih sedang uji coba juga gitu loh. Jadi ya ditunggu saya nanti part keduanya ya, karena ini baru part pertama. Jadi kalau saya mau bikin nanti setelah uji coba yang selanjutnya mungkin saya akan buat videonya lagi. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton, dan bila ada kata-kata yang salah atau kurang saya mohon maaf ya. Sekian dan terima kasih.